Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenankan, saya di sini Arna Ulinuha, guru PAI dari SMP 23 Kota Malang, di mana saya kali ini berkesempatan memberikan penjelasan mengenai zakat fitrah menjaga kesejahteraan bersama. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, di mana kita masih dapat menjalankan puasa dengan keadaan sehat, dengan keadaan masih diberi keadaan fisik yang kuat, memasuki bulan Ramadan hari ke-23 ini. Salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita mengenal agama yang sangat indah ini, yaitu agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, sesuai yang saya sampaikan yang pertama tadi mengenai zakat fitrah menjaga kesejahteraan bersama, dimana setelah kita beberapa hari melakukan puasa tanpa terasa, kini kita semuanya sudah berada di akhir dari bulan Ramadan tersebut. Berbagai tantangan sudah kita lewati, baik secara fisik maupun secara spiritual. Rasanya sudah sangat-sangat selesai terlewati. Namun tentunya semua usaha ini memiliki hasil yang berbeda dari setiap orang. Ada yang berhasil dan semua berjalannya secara lurus dan mulus. Ada juga yang dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini banyak sekali lika-liku yang mereka lewati. Semua ini tergantung kembali kepada individu masing-masing. Di bulan Ramadan ini sebenarnya mendidik semua umat Islam agar bisa terlatih dirinya dalam melakukan amalia-amalia yang positif, yang bernilai-nilai yang baik. Dan seharusnya kita menjaga semua ibadah wajib yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tentunya jangan lupa kita menambah amalan-amalan sunnah, yang mana karena Allah telah menyediakan stok pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan ini, dan juga untuk mendapatkan anugerah berupa maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini selain kita diwajibkan untuk beribadah puasa selama sebulan penuh, kita sebagai umat muslim harus menjalankan satu ibadah lagi yang perlu kita tuntaskan di bulan Ramadan ini, yaitu menunaikan zakat fitrah, di mana menunaikan zakat ini merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim. Dalam Quran surat Al-Baqarah sudah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, sudah sangat jelas dalam ayat tersebut dijelaskan kita sebagai umat muslim wajib menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Nah, kewajiban satu ini pada hakikatnya supaya umat muslim ini memiliki perasaan atau merasa memiliki penderitaan yang sama dengan umat muslim lainnya yang kurang beruntung dari kita. Nah, oleh karenanya salah satu instrumen penting dalam hal ini yaitu agama Islam menyediakan sebuah alat mediasi, yaitu melalui zakat fitrah. Semua umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat ini memiliki kewajiban untuk membayarnya. Nah,
Mampu di sini adalah tidak harus orang yang kaya, harus punya mobil. Pokoknya dia mampu dan tidak fakir atau miskin, beliau wajib untuk membayar zakat. Nah, adapun waktu pelaksanaan untuk zakat fitrah ini yaitu terhitung sejak hari pertama Ramadan hingga memasuki hari raya Idul Fitri, yaitu tepatnya sebelum kita melaksanakan sholat hari raya. Nah, pada dasarnya zakat fitrah merupakan sebagai instrumen kepedulian kepada orang-orang yang kurang seberuntung kita. Oleh karenanya, orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir dan miskin. Bisa juga kepada amil ataupun mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kan tetapi dari dua tersebut, nah, dilihat bukan dari karena status pribadinya, melainkan disebabkan karena status sosial dari mereka. Nah, dan 8 orang yang berhak menerima zakat. Oleh karenanya, Islam mewajibkan kepada seluruh pemeluknya yang mampu untuk melakukan zakat. Untuk apa? Sebagai manifestasi kepedulian terhadap mereka yang hidup kurang seberuntung kita semuanya. Karena zakat ini diwajibkan, maka hukumnya tidak boleh apabila ada orang yang meninggalkan atau tidak menunaikan zakat. Karena dari zakat ini akan membentuk sebuah rasa kepedulian terhadap sesama orang muslim. Ada sebuah cerita dari seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar. Dalam catatan sejarah, setelah pergantian dari masa Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, beliau menjadi salah seorang sahabat atau khalifah yang sangat lemah lembut. Pribadinya tegas terhadap keadilan dan santun terhadap kebenaran. Beliau juga memberikan representasi dari sifat-sifat Rasulullah yang sangat santun, yang sangat penyayang kepada semua kalangan. Beliau ini tidak pernah malah kecuali apabila ajaran Islam itu dihina, dan tidak pernah mencaci kepada orang-orang yang menyakitinya. Nah, namun dari sikap beliau ini justru banyak orang yang meremehkan beliau, dimana saat estafet kepemimpinannya ini bahkan ada orang-orang yang menganggapnya sebagai orang-orang yang sebagai pemimpin yang lemah. Nah, akibatnya banyak dari mereka yang membangkang, khususnya dari kewajiban tidak membayar zakat. Nah, namun rupanya beliau Khalifah Sayyidina Abu Bakar tahu harus kemana ini beliau bergerak, bagaimana menghadapi mereka yang membangkang, yaitu dengan mengangkat senjata dan memerangi mereka dengan yang tidak, kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, upaya beliau ini benar-benar beliau tegakkan, dan bahkan beberapa pasukan Islam beliau kerahkan untuk menghadapi mereka. Di antara pasukannya itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Syad Ramadan Al-Buti dalam kitab Sirah Nabawiyah halaman 367, yaitu dipimpin oleh Sayyidina Ali, suami putri dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, usahanya untuk memerangi atau memberantas kelompok-kelompok yang tidak mau mengeluarkan zakat ini akhirnya meraih kemenangan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kemenangan tersebut, akhirnya jaringan-jaringan orang yang membangkang ini terputus dan sudah tidak dihiraukan lagi oleh beliau.
Dari hal tersebut, kenapa beliau kok sampai memerangi hal tersebut? Karena beliau menyadari bahwasanya persoalan zakat ini tidak sebatas hanya memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi juga mengenai persoalan kemanusiaan untuk menegakkan keadilan bagi semua orang atau umat-umat muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu upaya Islam untuk menjamin kesejahteraan untuk orang Islam yang fakir dan miskin. Nah, dari sinilah pentingnya zakat sebagai bentuk kepedulian sesama atau kepedulian sosial. Bahkan saking pentingnya hingga menjadi rukun Islam yang ketiga, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bunyal Islam alal khamsi syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa iatiz zakah wal haji was shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Dari hadis tersebut sudah secara tegas bahwasanya zakat menjadi rukun yang harus dilakukan oleh umat muslim. Jadi dari sini secara tegas Islam mewajibkan untuk seluruh pemeluknya agar mengeluarkan zakat. Selain itu juga tepat dalam pemberiannya. Sebagaimana telah ditentukan ada 8 golongan yang berhak menerimanya. Nah, dari penjelasan di atas sudah sangat jelas zakat menjadi instrumen, menjadi alat sebagai alat mediasi, selain perintah dari Allah, juga sebagai alat untuk menjaga kebersamaan sesama antar umat muslim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan ini, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.